Iya, iya. Jadi dia pun semenjak saya nggak nurutin yang 500 juta ini, malah dia mengancam dengan omongannya gitu. Tunggu kejutan selanjutnya. Seperti itu. Bang, pas mungkin flashback sedikit ya, pas kejadian itu yang November penggerbekan itu, Iya. mungkin gimana sih Bang kalau dari abang sendiri yang di dalam rumah itu? Nah, jadi itu sangat fatal kesalahpahamannya itu. Karena saya di dalam itu niat saya ya, tadinya mau curhat tentang anaknya nih yang nggak mau punya anak, yang susah diatur, yang pengennya marah-marah aja gitu tuh. Saya cuman tadinya di dalam kamar ya kan? Di dalam kamar saya masih pakai baju, masih pakai ini. Saya kencing ya kan? Tiba-tiba ada warga ngegerebek, saya juga kaget. Nah, sebelum saya kamar mandi ini mertua saya ini udah apa? Lagi pakai baju, masih pakai baju. Nah, saya keluar dari kamar mandi bareng gitu sama yang gerebek itu. Ngegerebeknya bukan ngegerebek sih, cuma 2 orang doang. 2 orang? Iya, 2 orang. Nah, saya juga kaget kan, gimana nggak panik. Yang bikin panik saya, kenapa mertua saya juga udah nggak berbusana gitu tuh. Makanya kata saya panik kan, nggak mau apa-apa, saya pulang aja gitu tuh. Tiba-tiba malam dikumpulin lagi di rumah Pak RT. Iya, dibikin musyawarah gitu tuh. Dan pihak NR itu meminta uang 50 juta dari saya. Iya. Makanya kan intinya saya dengan kejadian ini saya nggak mau ibu saya mendengar gitu kan. Makanya bukan saya asal menuruti ya, karena saya ada orang yang dijaga, nggak mau ibu saya jantungan, shock. Karena saya tujuan hidup saya sekarang adalah membahagiakan orang tua saya gitu tuh. Cuman satu-satunya, makanya apapun yang NR minta. Iya, saya kasih gitu. Ya, terima kasih. Tadi kan maksudnya pas abang ke toilet kan ibu masih pakai baju. Iya, betul. Tapi kan pas abang keluar nggak pakai baju. Iya. Mungkin jebakan atau seperti apa? Ya, makanya saya di sini bingung. Ini kok bisa kayak gini? Saya juga kaget, panik ya kan. Makanya saya juga nggak melihat sih, katanya di dalam ibu saya udah nggak pakai ini, nggak berbusana gitu tuh. Sedangkan saya masih di kamar mandi. Iya. Seperti itu. Nah, itu malam musyawarah sama Pak RT dan warga itu apa yang dibahas, poin-poinnya apa aja? Ya, jadi yang pertama perselingkuhan itu. ya, jadi gini Bang. Masalahnya tuh ada 2 ya. Jadi pas masalah itu dia minta 50 ya dari bapaknya NR ini. Keesokan harinya kan udah saya deal nih 50, oke, saya mau bayar, tapi kan bagi 2 sama istrinya, sama ibunya. Nah, oke, saya kan udah menyetujui. Keesokan harinya kan saya bingung nih. Nyari uang Mau nyari uang 25 dari mana? Kan saya punya ide nih. Oh iya, harta saya kan ada di istri semua, ya kan? Nah, saya ambillah BPKB. Nah, di situ ada kejadian rebut-merebut gitu. Nah, iya. Jadi terjadilah saudara NR ini luka yang nggak sengaja itu. Nah, malah dia melapor gitu ke Polres, dan itu pun ditolak. Dan udah maksudnya kan 25 nih, dan dia minta nambah gitu tuh. Mau damai ke sekalian sama KDRT-nya, tambah berapa lagi? 25 lagi. Iya, makanya totalnya tuh yang saya bayar 50. Iya. Jadi kayak ada dialog kayak gitu buat mau berdamai nggak, kalau damai mau bayar segini? Ya betul. Jadi intinya gini, lo mau berdamai nggak? Kalau damai sini bayar gitu. Lo mau ini nggak? Mau aman nggak? Sini bayar. Kita kan ini ya negara berhukum. Kenapa kalau aku berzina misal, aku bersalah, kenapa nggak dilaporin? Kenapa minta uang sampai 50 juta? Dan lebih parahnya, setelah kejadian itu saudara NR ini menggugat saya. Tapi anehnya sudah menggugat malah minta balikan dan mengancam saya meminta uang 500 juta. Kalau nggak mau balikan. Iya, dan kalau isi perkataannya kalau nggak mau balikan bakal saya viralin videonya. Beneran aja gitu. Makanya saya kaget gitu. Udah dikasih hati malah minta jantung. Ya, terima kasih. Jadi udah damai, tapi pas udah damai dia minta balikan dan sekarang diviralin ini. Ya, betul. Dan mengancam juga meminta uang 500 juta atau diviralkan gitu. Iya. Iya, jadi dia pun semenjak saya nggak nurutin yang 500 juta ini, malah dia mengancam dengan omongannya gitu. Tunggu kejutan selanjutnya. Iya, yaitu diviralkan ini video kejelekan saya, padahal nggak benar gitu tuh. Ya, terima kasih.
Tapi sama warga di kampung seperti apa bang? Dikucilkan atau gimana sekarang? Pasti sih, karena Ya pasti, cuman dari apa? Dari warga juga apa ya? Ada pembelaan juga karena emang saya tuh bener-bener nggak salah gitu tuh, cuma kesalahpahaman. Cuman yang namanya manusia ya, nggak semuanya orang suka sama kita. Pasti ada juga yang benci gitu tuh. Ya. Ini kalau sama teman-teman gitu mungkin akan dibully kah atau seperti apa? Ya pasti sih, kalau yang nggak tahu nih, pasti kalau ada yang nggak tahu cerita yang sebenarnya pasti ngebully saya. Tapi yang kalau udah tahu ngedukung saya itu bang. Ya seperti itu. Tapi kan Risma udah sempat menuntut tapi ditolak nih. Ya. Nah kalau abang ini sendiri mau nuntut maksudnya mau nuntut pasal apa? Iya jadi undang-undang IT. Iya, jadi kita mau menuntut. Ya kita laporkan ke Polda Banten Ya. atas dasar pasal undang-undang IT itu, Bang. Ya kita melaporkan apa ya, tentang pencemaran nama baik. Undang-undang IT. Iya, Undang-undang undang-undang IT-nya itu. Sama di situ juga ada pemerasan kan, dia meminta uang sampai 500 juta dan sama ada dia bikin apa? Pernyataan palsu tentang saya diarak lah, ditelanjangin. Kalau nggak percaya silakan bisa tanya warga dan RT gitu tuh. Bahwasanya saya tuh nggak pernah gitu digelandangin lah, kabur tuh enggak. Makanya diarak segala itu hoax itu. Makanya ini saya nggak tinggal diam, saya juga bakal melaporkan proses gitu ke Polda Banten. Ya. Terus selain nuntut NR mau nuntut akun-akunnya, kan banyak di akun-akun di luar sana Ya. yang mengatasnamakan abang gitu dan sudah Dari kantong. Ya betul. Jadi saya udah mengantongi beberapa akun yang mengataskan nama saya, menjustis saya gitu. Itu juga sedang kami proses. Ya seperti itu. Itu kan di akun ada bilang yang abang mau nikahin Ibu H ini buat penebusan dosa ini, seperti apa itu? itu Waduh. hoax. Wah, Itu hoax, itu nggak ada apa, maksudnya ya bukan seperti itu, karena semenjak kejadian itu aku saudara NR sama itu udah nggak ada hubungan, udah nggak kontekan gitu tuh, dan itu nggak bohong, maksudnya bukan nggak benar gitu. Berita yang Iya, berita hoax lah. Tapi Ibu H yang dikabarkan hamil ini seperti apa? Ya itu juga saya juga bingung itu, kenapa netizen malah iya pada lebih menyudutkan saya dengan mengada-ngadakan hamil lah, mengadakan nebus suruh nikah, padahal itu semua hoax gitu. Kalau emang nggak percaya bisa dibuktikan langsung gitu, bisa tanyakan kepada ibu mertuanya gitu. Karena emang saya nggak melakukan perzinahan dengannya gitu ya. Tapi dengan kejadian ini apakah ada trauma tersendiri kah untuk ke depan pas pernikahan? Ya justru itu, dengan kejadian ini saya sangat amat trauma dengan wanita ya, karena sesoleh apapun gitu ya, bukan sesoleh sih, sepenampilan rapi muslimah wanita pun hatinya belum tentu baik gitu. Iya, jadi kita harus intinya ke depannya aku trauma ya, harus belajar lagi milih-milih wanita yang nerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Ya. Terima kasih. Ini katanya ada kabar mau bunuh diri ini seperti apa sih? Iya, ya sempat sih saya ini emosi ya, karena apa yang dia minta udah kita penuhi. Shock gitu, Wah, Bang. shock. Jadi saya emosi mau nonjok kaca ini ya, nonjokin kaca karena, wih nggak nyangka amat ini saudara NR kok bisa kayak gini. Padahal apa yang dia pengen, harta gono gini udah diberi, kok masih pengen menghancurkan saya gitu, pengen minta segini uang lah ini. Ya pastinya saya trauma gitu tuh, maksudnya ya emosi sampai mau mencelakakan diri sendiri. Ini buktinya sampai nonjok kaca gitu tuh, banyak tuh. Ya terima kasih. Tapi Kak Dina sendiri ini sampai Bang Rozi ada luka mau bunuh diri juga, terus ada trauma, ini supportnya sendiri buat kakak seperti apa? ya aku sih selalu ada di samping dia aja sih, menguatkan dia. Pokoknya ya dia juga terus-terusan nangis gitu loh, dan kita sering banget sih nangis bareng. Itu aja sih, maksudnya aku selalu nguatin dia juga nguatin kita. Iya padahal berita Ya pokoknya aku nggak nyangka sih sama NR gitu loh, kok bisa, ini kan aib keluarga, apalagi udah diselesaikan secara kekeluargaan, Padahal itu malah juga nggak benar. viralin kayak gini kan seharusnya nggak kayak gini gitu loh. Ya terima kasih.
mungkin ada pesan nih buat NR, siapa tahu nonton kan, apa mau Iya, diomongin? Pak. Betul, betul. Ya untuk saudara NR, pokoknya saya nggak menyangka gitu kamu sampai melangkah sejauh ini tanpa memikirkan resikonya gitu. Padahal kan dampaknya sangat besar sekali. Ya titip saya segeralah berubah, perbaiki diri. Ya terima kasih. Tobat. Ya. Dah. Ya, seperti apa tuh ceritanya? Ya jadi Kita bentar dulu cut. Nah jadi dipikirin semenjak dagang ya, kita kan dagang nih mie ayam. Jadi dia pun nggak mau mengasih uang ke emak aku gitu, sedangkan yang lain mau gitu ya, kayak abang aku kan jualan bubur, ada yang jualan itu per bakso. harinya tuh ngasih jatah ke emak aku, sedangkan dia nggak mau gitu tuh. Dan parahnya lagi dia sering meminta ke aku gitu ya, buruan kamu warisan yang mana? Nah katanya dia tuh pengen warisannya yang gede gitu, minta, kamu warisannya yang di situ aja sih, di Jebetung katanya. Nah gitu, jadi intinya dia kayak minta warisannya yang luas lah gitu, tanahnya yang bagus lah ya, seperti itu. Itu dalam arti materi banget dong ya? Iya. Iya, materialistik. Materialistik. Itu udah kelihatan Iya. sifatnya dia itu matre. Iya, betul. seperti itu. Jadi buruan katanya, kamu minta warisan yang mana warisannya katanya. Itu yang itu aja, aku mau pengen nggak mau tahu katanya, yang di Jebetung katanya, biar bikin rumahnya bagus katanya gitu. Terus respon kamu gimana tuh saat? Nah justru itu, Kan masih ada orang tua gitu. Iya. Kenapa? nah minta bahkan warisan? saya itu langsung ngomong ke orang tua saya, wah orang tua saya juga kaget gitu, kok si Roji kayak gini beranian, seakan-akan maaf ya, kalau orang ngomongin warisan kan maaf, ngedoain orang tuanya meninggal kan. Iya, makanya ibu saya juga shock gitu, ngapain sih si Roji cepet-cepet buru-buru gitu tuh, kenapa sih si Roji berubah drastis kayak gini. Iya, saya juga ngusahain, dia juga buruan katanya jualan di depan katanya kan, di depan samping warung, sedangkan di situ juga masih ada orang yang ngontrak gitu. Saya sering ribut saya sama emak saya gitu, demi saudara NR ini gitu, tentang warisan aja gitu, tentang warisan, tentang materi gitu tuh. Pokoknya saya utamakan tuh saudara NR malah gitu tuh. Mereka Bang. Iya. Oke, ketika tahu begini nyesel nggak nih? Emak lu udah lu lawan dan lu gini. Nah Iya, justru pasti. itu untuk sekarang malah saya sangat-sangat kesal gitu ya, udah menuruti apa keinginan saudara NR gitu kan, udah melewati batas lah. Makanya sekarang saya mau benar-benar mau berubah gitu, mau bahagiain emas saya gitu, karena tujuan hidup saya sekarang adalah membahagiakan emas saya gitu. Udah itu doang sih. Oke. Ya. Cuman Thank you.